Jumpa lagi Jika TV. Kita masih lihat bahwa banyak yang menganggap bahwa terhubung ke Wi-Fi itu pasti terhubung ke internet. Bahkan ada yang banyak yang bilang bahwa penyedia layanan internet itu sebagai provider Wi-Fi. Iya, masih banyak yang bingung kayaknya ya terkait alat-alat koneksi ke internet dan fungsinya seperti modem, router, access point, dan sebagainya. Ya, saya tahu di antara kalian pasti banyak yang sudah paham. Tapi ini video akan ditujukan kepada yang belum paham agar tidak bingung. Nah, mari sekarang kita coba luruskan hal-hal tersebut. Kita tidak akan membahas secara detail setiap istilah, tapi fungsi-fungsinya kita akan coba jelaskan dengan semudah mungkin, sesingkat mungkin gambaran apa sebenarnya arti dari istilah dan fungsi alat-alat tersebut. Oke, banyak sekali yang kalau ngomong nanya soal Wi-Fi, kita bahas soal Wi-Fi router, terus nanya itu bisa pakai modem nggak, itu bisa begini nggak, terus saya mau punya Wi-Fi di rumah gitu. Banyak yang kecampur antara fungsi Wi-Fi dan internet itu sendiri. Jadi ini agak sedikit membingungkan. Oke, jadi kita akan mulai dengan mengurut ya konektivitas internet itu sendiri sampai ke device atau perangkat yang kita pakai. Mulai dari sananya ya, mulai dari asalnya sana. Kita mulai dari ISP atau ISP atau Internet Service Provider. Sesuai dengan terjemahannya, ini adalah penyedia layanan internet. Ya, nama yang benar adalah ISP atau Internet Service Provider, bukan provider Wi-Fi, karena yang disediakan adalah internet ya. Contohnya ISP itu apa? IndiHome, First Media, Fastnet mungkin, MyRepublic, Indosat Gig, Biznet, Bali Fiber, dan segalanya ya, macam-macam lah ya. Adalah itu, pasti tempat kalian juga sebagian besar ada yang udah terjangkau oleh itu, terutama yang IndiHome ya, pasti banyak yang pakai nih. Nah, jadi si ISP ini adalah yang memasukkan internet ke rumah, kantor, dan lain-lain, di mana internet itu mau dipasang atau mau dihubungkan ya. Jalur yang digunakan untuk memasukkan internet itu ada macam-macam. Paling umum sekarang mungkin adalah fiber optik. Ini mungkin yang paling asik. Tapi ada juga yang menggunakan kabel koaksial, kabel yang besar itu. Kalau pakai First Media itu banyak yang masih pakai kabel koaksial. Dulu juga sempat populer dengan menggunakan kabel telepon. Nah, IndiHome nih dulu ya, kabel telepon ya. Nah, bisa juga melalui jalur wireless atau tanpa kabel, misalnya pakai point-to-point radio ya, yang lewat jaringan seluler, tower ISP, maupun lewat satelit. Ada juga yang langsung satelit ya. Dan mungkin juga masih ada beberapa jalur lain yang saat ini relatif jarang digunakan. Nah, agar internet itu bisa digunakan, kita harus menghubungkan jalur masuk internet tersebut ke sebuah perangkat yang namanya adalah modem. Modem ini bukan hanya modem yang dibawa-bawa dimasukin ke dimasukin SIM card. Bukan, diikuti aja. Yang namanya memang modem. Modem ini yang menghubungkan kita ke internet. Istilah modem itu adalah kependekan dari modulator, demodulator, yang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh alat ini. Alat ini menerjemahkan apapun data yang dikirimkan dari internet ke format yang bisa dikirimkan melalui jalur koneksi. Jadi karena ada berbagai jalur yang bisa digunakan untuk koneksi ke internet, tentunya ada berbagai jenis modem. Karena masing-masing jalur yang tadi kita bahas itu ya, akan punya format yang berbeda untuk pengiriman data. Di antaranya ada modem untuk jalur kabar telepon. Bisa yang dial up modem, itu kalau yang zaman dulu ada yang tutut gitu ya, bunyi-bunyi. Nah, itu yang dial up ya. Lalu ada juga DSL modem, ini IndiHome zaman dulu ya. Lalu ada modem untuk jalur radio, ini bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis koneksi radio yang dipakai. Lalu ada modem untuk jalur koaksial, ada juga modem untuk jalur fiber optik. Ini yang umum dipakai sekarang untuk di kota-kota besar. Nah, tanpa adanya modem ini praktis kita tidak bisa terhubung ke internet. Ya, dulu modem ini langsung dihubungkan ke sebuah komputer karena kebutuhan koneksi ke internet masih belum seperti sekarang. Saat ini rata-rata koneksi internet di rumah atau di kantor itu dibagi lagi agar bisa diakses banyak perangkat, termasuk ke komputer, PC, smartphone, tablet, perangkat IoT, dan banyak lagi. Nah, untuk membagi koneksi internet tadi yang udah datang ke modem itu biasanya digunakan beberapa perangkat tambahan lagi seperti router, kemudian ada switch hub, dan Wi-Fi access point. Apalagi ini router, switch hub, Wi-Fi access point, udah mulai pusing?
pelan-pelan, diikutin pelan-pelan. Jadi tadi internet sudah dari ISP datang masuk ke modem ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan perangkat-perangkat dari PC, smartphone, tablet dan yang lain-lainnya ke internet? Alat pertama yang dibutuhkan setelah modem adalah router namanya. Nah, ini kalian paling beberapa sering dengar router atau review-review kita sebutin router gitu ya. Nah, router ini merupakan perangkat yang terbilang rumit karena fungsinya yang mungkin sedikit sulit buat dibayangkan kalau cuma pakai video pendek seperti ini. Tapi kami coba untuk sederhanakan. Nah, fungsi router ini utamanya adalah untuk menghubungkan atau memungkinkan jaringan yang berbeda agar bisa komunikasi dengan benar. Ya, nah router ini akan menghubungkan modem untuk membangun koneksi internet ya. Kemudian dia menghubungkan ke jaringan lokal, tepatnya ke perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal. Nah, bagaimana bisa dilakukan? Nah, seperti kita ketahui di sebuah jaringan pasti ada yang disebut dengan alamat atau IP address. Ini pasti ada alamatnya nih. Kadang-kadang kalian suruh ngetik yang ada angka, titik, itu ya. Nah, IP address tuh ya. Nah, di konfigurasi alamat IP sebuah perangkat biasanya juga diatur yang disebut dengan gateway atau perantara yang menghubungkan perangkat dari dalam jaringan lokal ke internet. Nah, di sini router yang berfungsi sebagai gateway-nya atau jalur penghubungnya ke internet. Nah, karena router ini jadi gateway, maka perangkat inilah yang mengatur kemana paket ditujukan dari internet ke perangkat di jaringan lokal dan sebaliknya. Ya, jadi anggaplah dia ini ya kayak ngatur lalu lintasnya gitu. Tadi modem sudah terima internetnya, terus di dalam itu banyak peralatan-peralatan. Nah, ini lalu lintasnya gimana? Ya, pengaturnya dia adalah si router. Sebetulnya sederhana sih, router namanya juga rute ya. Jadi pengatur rute sebetulnya kalau diterjemahkan. Jadi dia mengatur rutenya. Nah, setelah ada pengatur rutenya atau si routernya ini, kita beralih ke jaringan lokal di belakang router tadi, atau yang kita kenal dengan local area network. Kenapa? Karena ini sudah di jaringan lokal. Tadi kan di internet, masuk ke modem, masuk ke router, sekarang ke lokal, ke jaringan lokalnya nih ya. Nah, tentunya dibutuhkan perangkat lagi agar jaringan lokalnya itu bisa dibentuk dan dihubungkan ke si router tadi. Perangkat yang umum digunakan adalah switch atau hub ya, yang model colokan-colokan kabel itu ya, atau access point untuk koneksi yang basisnya adalah wireless yang tanpa kabel. Nah, switch atau network switch dulu kita bahas. Ini merupakan alat yang jadi penghubung antara perangkat dalam sebuah jaringan berbasis kabel. Fungsinya mirip dengan router? Enggak, beda. Fungsi switch ini lebih untuk nyambungin peralatan-peralatan itu. Jadi peralatan-peralatan itu tersambung pakai switch. Ya, tapi dia bukan yang mengatur jalur internetnya, bukan. Itu kerjaannya router tadi. Jadi ada dua fungsi berbeda di sini ya. Switch ini yang bisa kalian lihat itu ada colokan-colokan untuk kabel. Nah, ini yang namanya si switch ini. Ini biasanya dibedakan berdasarkan jumlah port yang dimiliki dan standar kecepatan yang didukung. Tapi di video kali ini kita nggak bahas ya. Ya paling-paling kalian tahu lah ada mungkin ada switch atau switch yang 16 port, 8 port, 4 port itu berarti colokannya 4 kalau 4 port, kalau colokannya 16 kalau 16 port. Sesederhana itu kok. Sementara itu kalau kalian pernah dengar yang namanya hub atau HUB ya, itu sebetulnya mirip sama switch. Tapi memang cara pengaturan lalu lintasnya dia tuh tidak sebaik switch lah, untuk pembagian beban datanya itu nggak sebaik switch. Jadi kebanyakan sekarang sudah beralih ke switch. Nah, kalau switch dan hub digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal pakai kabel, jadi mungkin komputer kalian disambung pakai kabel ke switch atau hub ini ya. Bagaimana kalau tanpa kabel? Hari gini pakai kabel gitu ya. Walaupun itu tetap jadi ini ya, konektivitas yang stabil banget ya. Nah, kalau tanpa kabel, yang paling umum digunakan adalah standar yang disebut sebagai Wi-Fi. Ya, Wi-Fi ini adalah medium pengganti kabel untuk menghubungkan dari rangkaian tadi, dari router tadi ke perangkat kalian di jaringan lokal. Nah, supaya ada konektivitas Wi-Fi ini, ada perangkat yang namanya access point atau titik tempat mengakses. Sederhana ya, access point, nggak usah pusing-pusing, itu terjemahnya dari bahasa Inggris. Cuma ini istilah access point dipakai untuk Wi-Fi, biasanya untuk jaringan nirkabel atau wireless. Hal yang menarik, apa yang terjadi kalau misalnya switch atau hub atau access point ini digunakan tanpa router dan modem? Bisa atau enggak? Bisa, jawabannya itu adalah bisa. Router dan modem itu akan menimbulkan adanya internet. Tapi kalau tanpa itu, sebetulnya switch dan hub itu bisa dipakai beserta access point, bisa dipakai untuk membangun jaringan, tapi tanpa internet. Jadi,
Ada WiFi bukan berarti pasti ada internet. Ya, kita bisa aja membangun jaringan WiFi untuk sekedar penghubung antar perangkat di jaringan lokal doang. Bisa loh, bisa. Jadi misalnya laptop kalian mau ngopi data ke NAS misalnya, atau ke storage atau ke komputer lain mau ngopi data itu, tapi tanpa jaringan internet. Bisa, itu bisa pakai WiFi, bisa pakai switch atau hub, bisa juga. Kadang-kadang ini dibutuhkan demi keamanan. Ya tau lah, kalau ada internet biasanya jadi ada kemungkinan faktor keamanannya jadi agak kurang baik. Ini ada yang melakukan seperti ini. Kalau betul-betul jaringannya mau diamankan, jadi tanpa internet bisa. Nah, si WiFi ini disebut bisa membuat perangkat kita terhubung ke internet, itu karena disambungkan ke router, modem, dan layanan ISP tadi. Gitu ya. Jadi beda ya, ada WiFi-nya sendiri atau switch atau hub, ada routernya, ada modemnya, sama ada ISP-nya dari internet tadi. Itu harus dipisahkan satu persatu ya. Nah, tapi kalau ada modem, router, switch, access point, kenapa kalau saya mesen internet datangnya cuma ada satu perangkat doang, cuma satu alat doang yang datang jebret gitu langsung jadi semuanya? Ya, umumnya saat ini ketika kita masang internet ya, atau dalam hal ini berlangganan layanan internet dari satu ISP, perangkat yang dipasang oleh pihak ISP umumnya memang hanya ada satu atau maksimum dua aja, dan ini hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena fungsi-fungsi dari modem, router, switch, access point itu disatukan ke dalam satu perangkat. Ya, biasanya dilakukan oleh ISP ini adalah dengan router yang punya modul modem yang sudah dilengkapi dengan switch dan access point untuk WiFi. Jadi satu alat itu tergabung semuanya ya, digabungin semuanya. Nah, router seperti ini umumnya dilengkapi dengan port koneksi untuk jalur ke ISP, misalnya port fiber optik, kemudian dilengkapi dengan beberapa port jaringan seperti network switch ya di situ ya. Lalu ada modul access point yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat WiFi di situnya. Ditambah kemampuan dasar sebuah router, perangkat ini bisa menjalankan semua fungsi dari yang kita bahas tadi, yang dari awal kita bahas, dan hadir dalam satu alat yang ringkas sekali ya. Oh ya, ada juga ISP yang kadang masih menggunakan modem yang terpisah yang dihubungkan ke router yang dilengkapi dengan switch dan access point untuk WiFi. Ini juga ada. Hal ini termasuk wajar karena tidak semua jenis jalur koneksi internet bisa diakomodasi langsung oleh modul modem di dalam router yang tersedia. Misalnya untuk kabel koaksial misalnya ya. Lalu modem ini nanti dihubungkan ke sebuah alat yang biasanya disebut dengan wireless router. Nah, wireless router ini adalah sebuah router yang dilengkapi dengan switch dan access point WiFi. Udah mulai pusing? Pelan-pelan didengerinnya ya. Jadi kemungkinan besar hal inilah yang menimbulkan kerancuan ya. Karena ada satu perangkat dari ISP ini yang begitu dipasang menghadirkan internet, lalu kalian koneknya langsung ke WiFi. Ini yang bikin banyak orang bilang WiFi sama dengan internet. Padahal bukan. WiFi itu hanya pengganti kabel sebenarnya. Jadi sebetulnya ungkapan yang benar adalah saya mau berlangganan internet. Saya mau berlangganan internet karena internetnya harus datang dulu ke rumah. Di situ nanti baru tanya, ini bisa connect pakai WiFi atau tidak? Ya, umumnya sih disediakan. Konektivitas WiFi-nya disediakan. Zaman sekarang sih biasanya begitu. Jadi ingat ya, WiFi dan internet itu beda. Lalu kenapa ada yang pakai router tambahan setelah router dari ISP? Jadi banyak yang menawarkan ya, kayak yang di depan saya ini yang pakai antena-antena ini, yang pakai antena-antena ini adalah router ya. Sementara yang colokan-colokan ini adalah switch ya, yang colokan-colokan ini. Nah, kenapa ada yang nambahin ini lagi dan kenapa ini marak banget dijual nih? Nah, karena umumnya perangkat yang dikasih sama ISP itu memang nggak mungkin langsung yang high-tech, yang paling kenceng, paling hebat gitu ya. Ya biasanya juga masih dikasih WiFi yang 2,4 GHz defaultnya. Ada sih beberapa yang ngasih 5 GHz tapi agak jarang ya. Kebanyakan dikasih yang 2,4 GHz doang untuk WiFi-nya. Nah, biasanya pengguna itu membutuhkan untuk upgrade supaya semua jadi lebih kenceng gitu ya. Dan bayangkan tadi kalau satu alat itu mengendalikan semua fungsi itu, tidak mungkin alat itu akan benar-benar super kenceng dan super lancar terus-terusan. Namanya kita niban semua pekerjaan ke satu alat doang dan biasanya kecil pula ya. Jadi ada baiknya kita memang nambahin lagi sebuah router WiFi demi konektivitas yang lebih bagus.
Nah, tapi jangan salah, kalian nambahin router yang lebih kenceng di samping perangkat yang dari ISP tadi, perangkat all-in-one dari ISP tadi, bukan berarti kecepatan internet dari ISP-nya ke modem kalian itu jadi lebih kenceng. Tidak, tapi kalian bisa mendapatkan kecepatan maksimal dari ISP ke modem lalu ke Wi-Fi. Jadi ini untuk kecepatan maksimalnya kita tersedia ada router Wi-Fi yang gede-gede gini, yang antenanya banyak-banyak ini, itu untuk mendapatkan kecepatan yang optimalnya, yang maksimumnya. Nah, kalau kalian pernah baca komentar, ada yang nanya waktu kita bahas sebuah router Wi-Fi, itu bisa pakai SIM card nggak? Ini menarik lagi. SIM card itu maksudnya gini, jadi ada beberapa modem router Wi-Fi yang itu modemnya ada 2. Jadi modemnya itu bisa ngambil dari jalur kabel, dan dia juga punya lagi untuk jalur modem yang bisa pakai LTE atau 4G. Itu ada yang kayak begitu. Atau dia bisa disambungkan ke USB yang bisa nyambung lagi ke modem lagi yang lain. Itu namanya nambahin modem di situ ya. Agak jarang perangkat seperti ini, tapi memang banyak yang menanyakan. Cuma pada dasarnya itu tadi, internet itu datangnya dari ISP atau Internet Service Provider, datang masuk ke part yang namanya modem. Dari modem dia diatur jalurnya pakai router. Nah, secara fisik dia dihubungkan pakai switch kalau misalnya pakai kabel, atau pakai access point Wi-Fi. Ya, access point Wi-Fi itu yang nanti ketemu dengan smartphone kalian, laptop kalian via Wi-Fi. Jadi, bedakan antara Wi-Fi dengan internet. Nah, jadi semoga itu sudah cukup jadi gambaran bagaimana koneksi internet itu kalian bisa peroleh melalui Wi-Fi. Jadi bukan Wi-Fi-nya yang menyediakan internet, tapi Wi-Fi itu konektor terakhir kalian ke perangkat yang menerima internet. Yaitu ya ini si kombinasi dari modem, router, Wi-Fi, dan switch tadi. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.